Jenengan belajar dari mana coba bikin bakso yang gini mas? Apalagi punya ide seperti ini. YouTube sih mas. Oh YouTube lagi, bikin kayak gini sama gerobak seluruhan. Dulu sekitar kalau nggak salah 3-an ya mas. 3-an lebih sih. Itu udah balik modal belum? Alhamdulillah udah. Berapa lama mas? Ya sekitar 3 bulan ini juga 3 bulan. udah. Ya itu mas, kita invest ke mesin dulu sih. Lebih ke investasi ke mesin dulu ya. Sama ya alhamdulillah. Bulan kemarin kita udah buka cabang yang kedua. Oh. Ada teman-teman yang ngapain sih gitu kan. Maksudnya kayak gini-gini ini. Cuma ya apa ya? Maksudnya itu saya jadikan motivasi aja sih mas. Ya harapannya sih kalau dari saya sendiri ya mas, itu bisa bermanfaat sih mas untuk apa namanya ya orang-orang lainnya itu kan. Maksudnya contohnya kayak bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan lain sebagainya ya, itu harapan saya sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prasetya Aji. Di sini saya sebagai pemilik dari Rajani Bakso Bakar. Kita ada di Blok O dan di Jalan Godean. Oke, selamat sore mas. Sore mas. Ini jualan apa ya mas ya? Bakso bakar mas. Bakso bakar. Yeah. Udah berapa lama mas jualan ini mas? Kita sebenarnya baru mas. Kita itu pas awal puasa itu baru. Puasa kemarin. Puasa kemarin. Sebelum buka usaha ini pernah kerja atau apa, atau sekarang masih kerja juga atau usaha atau gimana mas? Ya, sampai sekarang juga masih kerja mas. Jadi kita kan kerja jam 8 sampai jam 4. Nah, terus ya pulang kerja kita di sini karena ya memang pengen sih mas, ibaratnya jadi apa, punya usaha sendiri. Oke, ini buka jam berapa mas? Kita jam 4 sampai jam 9 mas. 4 sampai 9. Itu saya lihat kok ada kayak tahu itu. Iya. Kita ada tahu bakarnya juga. Kalau yang seperti ini bawa berapa banyak mas biasanya? Kita biasanya 50 mas. 50 itu kok? Iya. Terus kalau apa baksonya itu? Baksonya kita biasanya bawa 300 sampai 350 sih biasanya. Oh, berarti best sellernya di bakso ya? Kecil. Memang baksonya kecil-kecil kayak gini ya? Kecil-kecil. Oke, itu harganya berapa mas? 1.000 satu. Satu tusuknya 1.000. Ini berapa lama mas kalau bakar kayak gini? Nggak sampai 5 menit mas. Nggak sampai 5 menit? Nggak sampai 5 menit. Terus apinya besar, kecil, sedang? Iya, bisa diatur. Kecil atau? Kalau ini sedang. Oh, sedang ya. Sedang. Oh, boleh tahu kerjanya apa mas? Di Honda mas. Di Honda. Honda. Dealer Honda. Dealer Honda. Okay. Dealer Honda terus beralih ke kuliner. Itu ceritanya gimana? Karena ini sih mas, sebenarnya kan ya pengen bikin usaha, cuma kan kita kan kebanyakan kan terkendala modal ya mas. Iya. Terkendala modal gitu kan, pengen bisnis apa juga modalnya itu biasanya agak banyak. Makanya ya kita ngeliat, oh kayaknya bisnis kuliner itu modalnya masih bisa kita upayakan sih. Makanya kita nyoba ini mas, bakso bakar. Bakso bakar. Terus dapat idenya dari mana mas kok memilih bakso bakar seperti itu? Ya itu karena ngeliat di Jogja sendiri itu sekarang kan banyak banget yang pentol ya mas, jualan pentol, bakso tusuk gitu kan. Tapi yang untuk bakarnya itu masih sedikit banget. Nah makanya kita ngeliat, oh kayaknya ada peluang sih di situ. Makanya kita nyoba bakso bakar. Lebih banyak bakso tusuk ya, yang pentol itu ya. Betul. Ini kalau baksonya sendiri ini bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri mas. Bikin sendiri. Setiap hari persiapan jam berapa kalau bikin sendiri mas? Nah kebetulan kan di rumah juga ada mesin cetak baksonya mas. Oh. Jadi apa namanya, itu biasanya saya tuh belanja habis subuh, belanja ke pasar untuk beli apa namanya bahan-bahannya, terus nanti si baksonya itu kita cetak ya sekitar jam 5-an sampai jam 6 juga udah kelar itu. Oh, cuma sejam? Bener. Sebenarnya nggak sampai sejam sih mas, karena cuma tinggal pencet udah jadi. Awalnya ya tetap manual mas. Awalnya manual, cuma ya karena ini kan kalau yang untuk kecil kan memang ukurannya kecil mas. Itu kan waktu apa produksinya kan juga lama kan. Okay. Nah terus setelah ya alhamdulillah dari bulan pertama sampai ya bulan ketiga itu kan udah ada sedikit keuntungan. Nah kita invest ke mesin. Ini baksonya itu bakso ikan, bakso ayam atau bakso sapi mas? Atau campuran? Campuran ayam sama daging sapi. Oke. Jenengan belajar dari mana coba bikin bakso yang gini mas? Apalagi punya ide seperti ini. YouTube sih mas. Oh YouTube lagi, sekali lagi Bener. YouTube. Karena terus terang saya juga di media sosial itu banyak follow apa namanya yang kuliner, termasuk kayak channelnya masnya juga saya follow. Iya. Itu ya itu jadi referensi sih mas. Belajarnya jenengan jualan bakso itu berapa lama mas? Oh kalau itu ya lumayan lama sih mas. Itu kalau
ya ada trial errornya ya Mas ya. Ya, Mungkin sekitar 2 bulanan. 2 bulan. Berarti banyak sekali gagalnya ya. Banyak Mas. Banyak. Apalagi bumbu olesannya. Bumbu olesan. Karena kan kebanyakan kan di Jogja ini mostly itu bumbunya bumbu kacang. Ya. Nah, kita kan pengen ada pembeda sedikit, makanya bumbu racikan sendiri yang bukan kacang. Ya trial yang agak lama ya di bumbu olesannya sih Mas. Untuk bumbu celupnya ini apa Mas? Ini gula merah, bawang putih sama cabai sih. Oke. Yang lainnya bumbu-bumbu rahasia. Bumbu rahasia. Ini ada berapa macam tadi? Ini pedas manis sama manis gurih. Yang pedas manis yang mana? Yang ini. Oh, yang ini yang manis gurih. Benar. Jadi sebenarnya ini basicnya sama Mas, cuma yang ini ditambahin cabai. Oke. Gitu. Oke. Ini kalau buat apa namanya bumbunya ini sekaligus banyak atau gimana? Sekali banyak Mas. Berapa hari sekali Mas? Biasanya itu untuk 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ini diangetin aja ya? Enggak, apa? dimasukin ke freezer. Oh. Soalnya kita juga masuk ke seal Mas. Oh, jadi Plastik aman sealer, ya. benar. Kok memilih bakso Mas? Enggak yang lain tuh kenapa sih dulu tuh? Kayaknya lebih sederhana ini Mas. Soalnya bakso kan tetap ada prosesnya kan Mas. Iya, betul. Berarti untuk kayak tahunya ini ada proses masukin ke tahunya gitu? Iya, benar. Kalau tahu manual Mas. Basicnya tetap sama ya, isiannya sama Sama, bakso? sama. Oke. Ini sama apa? Dua-duanya sama waktunya? Iya. Berapa kali oles Mas kayak ini? 2 kali Mas. 2 kali ya. Yang pertama, terus ini yang kedua. Berarti kalau yang di Gondan itu selain bakso bakar ada bakso tusuknya. Betul, ada bakso Mas. kuah gitu atau gimana? Enggak, bakso tusuk aja Mas. Bakso tusuk aja. Itu kan Mas, itu kan ada bumbu oles ya. Nggih. Nah, otomatis kan kompornya kotor kan. Nggih. Nah, bersihnya itu tiap hari atau gimana? Berapa? Tiap hari. Kita Tiap selesai hari? jualan itu langsung dibersihin Mas. Dibersihin. Soalnya kalau enggak itu nanti keraknya susah dibuang. Soalnya ini kan manis ya. Betul. Gula kan? Gula. Jadi keraknya itu cepet banget ngeraknya itu. Di sini ada pesaingnya nggak sih Mas? Enggak ada Mas. Nggak ada. Oh, memang sengaja di sini ya. Iya. Karena setahu saya di sana cuma ada cilok sih ya. Betul. Nah, Kalau yang bakso kayak seperti ini kayaknya ada. bakso tusuk kan ada di mana-mana ya Mas. Tandanya matang apa sih Mas? Dari warnanya juga udah kelihatan Mas. Oh. Warna sama ada kayak bekas kayak gosong-gosong. Tapi sebenarnya ini bukan gosong Mas, tapi karamel. Lebih ke bumbunya itu ya. Benar. Jadi gulanya itu jadi karamel. Oke. Kemarin dulu modalnya habis berapa sih Mas bikin kayak gini sama gerobak seluruhan ini? Dulu sekitar kalau nggak salah 3-an ya Mas. 3 ya. 3-an lebih sih, tapi nggak sampai 5. Itu udah balik modal belum? Alhamdulillah udah. Berapa lama Mas? Ya sekitar 3 bulan ini juga 3 udah. bulan. Hebat ya. Ya alhamdulillah Mas. Karena lokasinya juga mendukung sih. Ini kalau sini sistemnya sewa atau gimana? Iya, kita sewa. Ya? Sewa ya. Oke. Terus ini Mas, untuk kayak modal harian gitu habis berapa Mas? Kalau modal harian ya paling hari ini misalnya. iya. Sehari paling 100-an sih Mas. 100 sampai 200 lah. Tergantung produksinya mau banyak atau sedikit gitu. Oke. Tapi rata-rata berapa? Rata-rata beli belanjanya, modalnya. Ya 200-an sih Mas rata-rata. 200 ya. Pernah mencapai omset berapa Mas paling tinggi? Paling tinggi sampai saat ini ya baru 400 ya. 400. Belum di atasnya belum ada. Belum ada. Oke. Mas, dari hasil jualan ini udah ada wujudnya belum sih, terwujud apa gitu? Ya itu Mas, kita invest ke mesin dulu sih. Mas. Lebih ke investasi ke mesin dulu ya. Sama ya alhamdulillah bulan kemarin kita udah buka cabang yang kedua. Oh, ada cabangnya di mana Mas? Di Jalan Godean.
Di mana itu Di tepatnya? sebelah barat Mirota ya. Oh, Sebelah Mirota barat Godean. Mirota Godean. Oke, Mirota Godean. Jadi ya untungnya kita invest ke sana sih, Mas. Ini namanya apa, Mas? Rajane Bakso Bakar. Rajane Bakso Bakso Bakar. Bakar. Oh, rajanya Bakso Benar. Bakar ya. Ya nama adalah doa ya, Mas. Oke, sip. Oke, Mas, untuk kesulitannya Ya. jualan seperti ini apa sih, Mas, kesulitannya ada nggak sih? Ya banyak sih, Mas. Karena terus terang ini kan saya juga bener-bener belajar dari nol ya, Mas. Ya. Ya segala sesuatu itu bener-bener nggak tahu apa-apa, Mas, dari awal gitu kan. Gitu. Pernah bikin bakso gitu kan, paginya bikin, sorenya udah nggak layak jual, basi, berlendir, itu pernah. Iya. Benar. Itu suka dukanya juga ya. Ada, Mas, itu Terus kan. siapa ini tentunya? Nah, kita juga cari tahu root cause-nya apa, akar permasalahannya apa gitu kan. Terus setelah kita tahu, ya akhirnya kan jadi pembelajaran buat kita, Mas. Cuma ya namanya belajar kan nggak berhenti ya, Mas. Selalu ada kejadian-kejadian yang akhirnya kita harus belajar, harus improve gitu kan. Terus kalau jenengan misalnya itu kan bahan nggak layak jual, terus akhirnya gimana jenengan mau jualan itu nggak jadi jualan atau gimana? Iya. Akhirnya nggak jadi jualan. Ya, soalnya gimana ya, Mas, kalau saya kan ini kan nantinya kan dimakan sama konsumen, Ya. Mas. Resikonya terlalu gede sih kalau misalnya kita memaksakan untuk dijual padahal nggak layak. Ya takutnya di situ aja sih. Lebih memilih nggak jualan. Benar. Jadi Milih rugi lah, Mas, daripada milih rugi ya daripada yang penting diterapkan jenengan sendiri ya. betul. Pengadaan bahannya itu sulit nggak sih? Kalau untuk bahan kebetulan nggak sih, Mas, karena ini kan bahannya juga bahan umum ya. Maksudnya nggak ada bahan-bahan yang spesial harus nyari di mana, itu nggak sih. Jadi kalau untuk bahan-bahan sih aman. Aman ya. Ya, jadi memang kayak ayam, daging, sapi itu juga ini ya. Oke. Nah ini kan jenengan harus pagi-pagi persiapan, terus siangnya kerja, sorenya buka lem pagi. Itu kan pasti tetap capek, Mas. Benar. Ini gimana jenengan manage dirinya jenengan sendiri gitu? Benar. Ya jadi gimana ya, Mas? Karena segala sesuatunya kan ada harga yang harus dibayar ya, Mas. Ya. Karena saya juga pengen suatu saat nanti ya fokus di sini, ya untuk sementara ya nggak apa-apa lah capek-capek dulu. Jadi ya harapannya ke depannya bisa bisa bener-bener fokus di sini gitu, Pak. Iya. Kalau cuaca gitu pengaruh nggak sih? Pengaruh banget. Pengaruh. Pengaruh banget. Lebih banyak pas hujan atau pas panas gini, Mas? Justru kalau pas hujan itu sedikit, soalnya kan orang juga malas keluar ya, Mas. Gitu. Jenengan kerja di dealer, siangnya sore jualan kayak gini ini kira-kira mendukung teman-teman dekat, keluarga atau orang-orang di sekitarnya jenengan itu mendukung semua atau ada yang remehin sih? Ya ada sih, Mas, ada. Ada teman-teman yang ngapain sih gitu kan. Maksudnya kayak gini-gini ini. Cuma ya maksudnya itu saya jadikan motivasi aja sih, Mas. Maksudnya ya suatu saat nanti moga-moga ya apa yang aku usahakan sekarang itu memang bisa berbuah gitu. Ada sebuahnya lah ya. Karena kan ya nggak semua orang itu kita nggak bisa memuaskan semua orang ya, Mas ya. Ya, hasil nggak akan mengkhianati usahanya. Benar. Ya, Mas ya. Oke, prinsipnya memang seperti itu ya. Mas, ini kan jenengan pasti udah punya pelanggan lah ya. Apalagi udah lumayan lama dari puasa kemarin. Nah, resep larisnya itu apa sih? Orang kok mau balik lagi ke sini itu kenapa sih? Kalau itu yang pasti pertama produknya, Mas. Produknya gitu kan. Kalau misalnya produknya juga dirasa kurang juga konsumen nggak bakal balik lagi ya, Mas. Terus yang kedua konsistensi, Mas. Konsistensi. Karena saya sendiri juga kalau misalnya sebagai pelanggan dari rumah pengen beli jajan apa tapi ternyata warungnya tutup, kan jadi sebel, Mas. Akhirnya nggak jadi beli ke situ gitu kan. Makanya ini di sini ya kami tiap hari buka, Mas. Tiap hari buka. Tiap hari buka. Ini ada liburnya nggak sih, Mas? Nggak ada. Wah, full buka terus. Full buka terus. Lebaran doang, benar. Lebaran aja. Lebaran aja, Mas. Jadi memang full ini ya, nggak pernah libur ya. Betul. Buka dari jam 4 sampai jam 9. Itu pasti ada tiap hari. Pasti ya. Oke, Mas. Harapannya ke depan untuk usahanya ini apa sih, Mas? Punya harapan apa? Ya harapannya sih kalau dari saya sendiri ya, Mas, itu bisa bermanfaat sih, Mas, untuk ya orang-orang lainnya itu kan. Maksudnya contohnya kayak bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan lain sebagainya, ya itu harapan saya sih. Jadi
pengen punya cabang lagi kan? Oh pasti mas. Oh, Pasti. pengen ini apa? Enggak, ini kan bakso bakar udah jadi ya mas ya. Nggak pengen jualan bakso yang dijual sendiri itu mas, yang sebelum dibakar kan ada yang buat. Ya kebetulan di Godean kita jual yang bakso tusuk juga mas. Oh banyak itu sudah. Iya. Oke. Gitu. Mungkin bisa jadi depot bakso juga bisa tuh mas. Amin mas. Kan makin besar tuh mas. Sampai jenengan menemukan pelanggan seperti ini berapa lama mas? Orang-orang tahu aja yang jualan. Itu, nah ini juga kalau saya sendiri juga sebenarnya nggak begitu ngulik sih mas. Cuma kalau menurut saya itu mungkin karena pas awal buka itu pas puasa, momennya dapatnya di situ sih mas. Jadi kan pas puasa kan orang-orang kan banyak nyari apa buat bukaan gitu kan. Jadi ya kunjungannya udah langsung banyak. Dari pertama kali kami jualan sampai sekarang, alhamdulillah belum pernah zong sama sekali. Mesti habis nih. Ya? Mesti habis. Enggak juga sih mas, kadang-kadang ya tetap ada sisa. Kalau nggak habis itu diapain? Gimana? Kalau nggak habis, Kalau nggak habis ya kalau misalnya itu ya terpaksanya kita buang. nggak bisa buat besok nggak bisa. Ya bisa mas, cuma ya terkadang kita juga ngecek kan mas. Maksudnya itu biasanya kita masuk ke freezer kan mas. Jadi keesokan harinya ya kita apa namanya angetin gitu kan. Tapi kalau misalnya memang nggak layak ya kita nggak berani jual. Masnya kan basicnya dari apa karyawan dealer ya. Terus menjadi pemilik usaha, memutuskan seperti itu. Bisa nggak masnya ngasih tips buat teman-teman di luar sana ketika mau memulai usaha itu mulainya harus mulai dari mana dulu sih? Ya pastinya modal ya mas. Modal terus ya niat sih mas. Iya. Memang harus benar-benar diniatin sih. Soalnya ya banyak sih usaha yang baru sebulan udah langsung tutup. Sedangkan yang namanya usaha kan nggak semuanya itu begitu buka langsung ramai dan menghasilkan untung ya mas. Itu sebabnya yang namanya konsistensi itu juga perlu. Pasti rugi ya awal-awal. Pasti. Jadi kalau saya sih ngomongnya gini mas, bisnis itu udah pasti rugi. Nah yang namanya untung yaitu berkat dari Gusti Allah sih. Bonus ya, bonus.